pemirsa, terima kasih masih bersama Hidup Sehat dan kita masih membuka konsultasi gratis melalui line interaktif ya dokter ya. Nah, untuk mendeteksi sakit kepala apakah ini ada indikasi dari penyakit lainnya. Nah, mungkin kita masih menunggu, udah ada telepon nih ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi, Dok. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Pagi. Iya, Dok, dari Solo dengan Ririn. Oke, dari Mbak Ririn dari Solo. Boleh langsung konsultasikan langsung ke Dokter Lilir. Iya nih, Dok. Saya kan kalau aktivitas tuh kan suka penuh padat gitu ya, Dok ya. Nah, kalau kepala saya tuh kayak suka ditusuk-tusuk gitu loh, Dok. Itu kenapa tuh ya, Dok ya? Oke, Mbak Ririn. Itu migrain atau sakit kepala biasa ya, Dok ya? Oke, boleh tanya usianya berapa, Mbak Ririn? 37. 37. Terus kepalanya yang merasa ditusuk-tusuk sebelah mana? Semuanya atau bagian? Di tengah-tengah ini loh, Dok. Di tengah dahi atau tengah belakang? Tengah kepala. Oh, tengah atas berarti ya? Iya, atas. Iya. Oh, di puncak kepala gitu ya? Betul. Jadi nyerinya kayak ditusuk, bukan kayak berdenyut atau tegang kayak pakai helm gitu rasanya? Pokoknya kayak ditusuk-tusuk gitu loh, Kayak Dok. ditusuk-tusuk, oke. Kira-kira berapa jam tuh kalau mengalami itu? Apa cuman misalnya? Bisa seharian. Bisa seharian, oke. Iya. Sampai ganggu aktivitas nggak? Kalau misalnya jalan jadi tambah sakit, apa mau naik tangga kalau jadi? misalkan tidur, terus nanti tiba-tiba berdiri itu makin sakit atau mungkin jongkok itu makin sakit gitu loh, Dok. Oke, jadi mengganggu aktivitas ya? Iya, sangat mengganggu sih, Dok. Nah, Oke, baik. oke. Apa tuh dok? Berarti indikasi kemungkinannya berarti dok? Ya, jadi kalau ada nyeri kepala gitu ya, di atas di puncak kepala gitu ya, kemungkinannya bisa karena tension headache gitu ya. Kalau yang terasa berat, menekan itu bisa karena tension headache, atau kalau misalnya tusuk-tusuk atau berdenyut yang jika aktivitas misalnya tadi ya jalan, naik tangga itu tambah berat, itu ke arah migrain. Oke, tapi itu perlu Gitu. obat nggak tuh dok? Dua-duanya mungkin? Kalau memang sudah mengganggu dan nggak bisa ditangani dengan tanpa obat, nah tentu perlu obat. Oh, kira-kira obat kandungan apa yang bisa dikonsumsi oleh Mbak Ririn? Jadi kalau untuk obat yang dikonsumsi tadi bisa ya analgetik ya, NSAID itu bisa tadi Mungkin boleh ditulis kali ya oke. dok ya biar kita Mbak kirimkan Ririn. nanti ke Mbak Ririn langsung Mbak Ririn. Ya. diberikan oleh tim Hidup Sehat ya. Jadi Nah, Mbak ini Ririn langsung. bisa coba diclofenac ya. Oke. Diclofenac 50 mg 3 kali sehari. Lalu juga hati-hati kalau ini bisa ke lambung soalnya obat-obat NSAID itu dia ke lambung, jadi bisa Perlu obat lambung nggak tuh, dok? saya berikan PPI ya, itu omeprazol. Omeprazol. Oke. Cukup 2 kali Baik. sehari. Berarti ini 2 ya dok ya. Nah terus ada tips gak dok bagi Mbak Ririn dan juga mungkin pemirsa di rumah yang sering merasa sakit kepala gitu? Betul. Yang paling penting sakit kepala itu adalah hindari pemicunya gitu. Jadi kita harus tahu tuh pemicunya apa aja. Misalnya kurang tidur, stres gitu ya, ketegangan posisi dari leher yang sering menunduk. Nah, itu harus pertama itu. Yang kedua tentu cukup istirahat ya kan, cukup gizi harus seimbang. Nah, jika memang nyeri itu boleh dilakukan pemijatan dengan ringan ya, di bagian yang nyeri. Pijatnya dengan gerakan memutar gitu ya. Misalnya kalau misalnya tegang tadi seperti yang pertama tadi Mas Ibra tadi gitu tuh bisa pijat ringan gitu di leher atau di pundak. Dan satu lagi bisa dikompres. Dikompres ya, dengan air panas atau air dingin? Kalau misal kayak Mbak Ririn tadi bisa dikompres dengan air dingin. Air dingin. Oke, baik. Terima kasih dokter atas tipsnya. Terima kasih juga atas resepnya ya dokter ya. Dan Mbak Ririn terima kasih. Dan semoga lekas sehat ya Mbak Ririn dengan tadi tips dari dokter. Dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Hidup Sehat selama 30 menit ini. Dan jangan lupa kami membuka telepon konsultasi gratis setiap hari Selasa pukul 9.30 bersama saya Zinka Nela. Sampai jumpa Indonesia, hidup sehat.